Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Silvia, mahasiswi Institut Seami Kampus Bekasi B, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat dengan dosen pengampu saya, Bapak Redo Alfa Hernando. Dalam video ini saya akan membahas 3 poin penting mengenai COVID-19 atau virus corona. 3 poin ini diantaranya yaitu hal apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, strategi nasional apa yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga atau poin terakhir yaitu dampak apa yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan PSBB, lockdown, dan juga pembebasan para narapidana. Sebelum kita membahas ketiga poin ini, sebaiknya kita bahas dulu apa itu COVID-19. COVID-19 yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada sistem pernapasan manusia yang dapat ditularkan melalui percikan cairan yang keluar dari mulut, hidung, maupun mata pasien yang terinfeksi. Saat ini di Indonesia sudah lebih dari 12.000 orang yang terinfeksi virus corona. Oleh sebab itu saya mengajak kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semua, dan masyarakat semua untuk membantu pemerintah memerangi COVID-19 ini dengan mengikuti anjuran pemerintah yaitu stay at home atau berdiam diri di rumah. Maksudnya kita bekerja, belajar, beribadah di rumah. Jika batuk, kita harus menjaga jarak dengan keluarga dan juga menggunakan masker. Sering-sering mencuci tangan, menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan juga rajin berolahraga. Jikapun dalam keadaan mendesak, kita harus keluar rumah, kita wajib mengikuti protokol pemerintah yaitu menggunakan masker, menjaga jarak atau physical distancing, menjauhi kerumunan, rajin-rajin mencuci tangan. Jika tidak terdapat tempat mencuci tangan, maka kita menggunakan hand sanitizer. Setelah keluar dari bepergian, kita harus segera mandi. Jangan dulu berkontak langsung dengan keluarga karena kita tidak tahu seberapa banyak virus atau penyakit yang menempel pada tubuh kita. Selanjutnya, peran pemerintah sangat penting, yaitu memberikan edukasi, penyuluhan, memberikan pelayanan kesehatan seperti tes swab atau rapid test, dan juga mendirikan rumah sakit rujukan untuk pasien yang terkena virus corona, menambah tempat atau ruangan untuk isolasi pasien karena kita tidak tahu seberapa banyak pasien yang akan terinfeksi virus corona. Yang selanjutnya, strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai COVID-19. Saat ini telah diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini sangat baik menurut saya karena dapat mengurangi mobilitas masyarakat untuk keluar rumah. Dengan adanya PSBB ini ada beberapa cara-cara yang dilakukan pemerintah, yaitu menutup tempat rekreasi, menutup pusat perbelanjaan kecuali pusat perbelanjaan kebutuhan pokok, dan juga membatasi penggunaan fasilitas umum seperti kereta api dan angkutan lainnya. Selanjutnya juga pelarangan mudik. Ini sangat bagus karena untuk mencegah masyarakat dari luar ataupun dari zona merah untuk pulang kampung halamannya, karena kita tidak tahu dia membawa virus atau tidak. Karena jika membawa virus maka dia lebih besar lagi dampaknya menyebarkan virus ke keluarga ataupun masyarakat di kampung halamannya. Selanjutnya, dampak apa yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan PSBB, lockdown, dan juga pembebasan narapidana. Di sini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi positifnya yaitu mengurangi mobilitas pergerakan para pekerja, mengurangi masyarakat untuk keluar rumah, mengurangi kegiatan atau hal-hal lain yang menyebabkan kemacetan yang selama ini terkenal dengan kemacetan, mengurangi polusi udara akibat polusi dari asap pabrik, mengurangi anggaran pemerintah untuk penangguhan atau pelayanan terhadap narapidana yang ada di lapas. Akan tetapi dampak negatifnya juga lebih banyak. Semakin meningkatnya para pengangguran, semakin tingginya aksi kriminal atau tindakan kriminalitas, mengurangi pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Banyak sekali sektor-sektor industri yang mengalami kebangkrutan.
Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat untuk bekerja sama, saling membantu, saling bahu-membahu, membantu saudara kita yang kurang mampu dengan memberikan sembako. Walaupun sudah ada tindakan dari pemerintah memberikan sembako, akan tetapi banyak sekali oknum-oknum di bawah yang menyeleweng. Oleh sebab itu, saya berharap pemerintah lebih menindak tegas dan memberikan sembako atau bantuan sesuai dan tepat pada sasarannya. Meningkatkan keamanan oleh aparat negara seperti TNI dan Polri, karena saat ini dengan diberlakukannya PSBB banyak sekali titik-titik rawan. Lalu untuk masyarakat yang di lingkungannya ada yang positif, kita jangan menjauhinya, tetapi kita harus mendukung untuk kesembuhannya, mendukung mentalnya untuk berusaha sembuh, bukan menjatuhkannya sehingga dia depresi dan mengalami keburukan yang lebih parah lagi. Oleh sebab itu, ayo kita dukung peran pemerintah dengan stay at home agar memutus mata rantainya dan saling bahu-membahu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu berdoa agar Indonesia cepat pulih dan wabah ini cepat pergi. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.